Duduk apa diri saya ini? Ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana batin kita, jangan sampai suasana alam Pak mendung begini. Jadi meskipun alam ini mendung, tapi hati kita tetap semangat. Cirinya apa? Jawab salam bareng-bareng yang rada ramean dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra ala ni'amillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladzi man la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idhan. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Yang sama-sama kita hormati sahibul bait, tuan rumah, keluarga besar daripada Ibu Hajah Isih bin Bapak Haji Iman, khusus kepada Ibu Rum dan Ibu Rom. Ini dekat ini, kadang-kadang saya suka salah. Ya, saya salah ngomong, nyebut. Tapi mudah-mudahan meskipun salah ngomong tidak mengurung hormat saya kepada ibu-ibu yang memang tetap semangat memperjuangkan orang tuanya hingga bisa menggelar acara seperti ini. Dan juga yang saya hormati para asatidz, wabil khusus kepada guru kita, orang tua kita, Bapak Ustadz Misar Sajili, kita doakan semoga beliau Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Dan juga yang saya hormati Bapak Haji Pudin, tokoh masyarakat. Alhamdulillah beliau juga aktif terus di mana ada acara-acara selalu hadir. Insya Allah hadirnya para orang tua, para sepuh menjadi semangat bagi kita yang masih muda. Jangan sampai yang muda kalah sama yang tua. Karena sebagaimana Haji Pudin tetap muda, apalagi dari pusar sampai ke lutut itu pasti muda. Nah kemudian juga yang sama-sama kita hormati Al-Ustaz Jamaluddin, perwakilan daripada Jamaah Rawabatok. Alhamdulillah meskipun mendung tetapi semangat hadir dalam kesempatan hari ini ikut mendoakan daripada almarhumah Ibu Hajah Isih binti Bapak Haji Iman. Dan juga yang saya hormati Bapak Daud, Pak Juli, ini Mang Namit, dan juga para asatidz yang lainnya, para Bapak Haji, Ibu Haji yang sudah daftar haji maupun yang belum, seluruhnya para pemuda juga hadir pada malam hari ini. Saya hormati dan mudah-mudahan langkah niatan baik kita menjadi ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat ini mengkaruniakan kepada kita, mencurahkan dan tidak henti-hentinya memberikan kepada kita nikmat-nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, dan juga nikmat kemauan. Sebab meskipun cuacanya mendung, Bapak dalam keadaan sehat, kalau nggak ada kemauan nggak bakal itu kakinya maju kemari untuk mendoakan almarhumah. Bener kagak Pak Bu? Bener ya. Nah ini ada nikmat kemauan. Alhamdulillah karena ada nikmat kemauan, ingin kita nanti ketika mati ada yang mendoakan, maka walaupun rada-rada pegel dikit, rada-rada meriang dikit, malas ada rasanya kita karena memang mendung, tetapi alhamdulillah kita bisa hadir insya Allah. Meskipun riungan sederhana seperti ini pembuktian bahwa kita nanti kalau mati pengen juga banyak orang yang mendoakan supaya kita sama-sama mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah langkah niatan baik kita menjadi ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terhatur kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan mudah-mudahan salawat yang dibaca, rangkaian zikir yang dibaca pembuktian bahwa kita juga pengen jadi orang yang tekun ngamal, melafalkan bahasa, melafalkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bagus, yang nantinya akan menjadi satu kebiasaan hingga walaupun mulutnya kagak berbicara melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, tetapi hatinya berbicara, itu pun termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini waktunya panjang apa pendek ini? Kira-kira tuan rumah. Nah, ya kalau kita pengen panjang-panjang baik ya Pak ya. Yang lain kan, ada keperluan mau kondangan takutnya begitu. Makanya kan kalau sayanya ikhlas, bapak ibu sekalian ini ikhlas ngedengerinnya, jadi ilmu bawa pulang. Kalau sekarang ngaji sambil ke guru tuh baik, segala ada ceramahnya lagi. Mana dia bisa sokan lama kon dia mah, begitu kadang-kadang. Ya. Ini kira-kira bagaimana Pak? Lama apa sebentar? Tuan rumah lama. Zaman kemarin segala double. Kagak, saya mah itu mah alamat doang maksudnya. Ya. Ini kira-kira kalau lama, oh takut hujan lah. Ya, kalau yang ngampar kasihan. Baik. Kayak 15 menit. Mau 10 menit, berarti saya bicara tinggal 5 menit lagi. Ya, baik. Ini gara-gara kemarin Ustadz Tilek agak datang Pak di sono. Ya. Jadi saya ketempuan suruh ngisi dadakan kayak tahu bulat digoreng dadakan tuh. Akhirnya saya suruh ngisi, ya udahlah daripada Tilek agak datang ada Ustadz Tilek karang ditilil-tilil bagian begitu yang penting manfaat. Ya. Baik. Tadi MC ini kita ngaji dulu Pak. Ngaji dulu. Mudah-mudahan bagian katanya saya sabal guang-guangnya ini ada yang ke bawah balik sama para jamaah semuanya sebagai bekal. Ya. Tadi MC Bapak Haji pun udah bilang bahwa malam hari ini kita kagak tahlil. Saya jawab, siapa bilang kita kagak tahlil? Kita tahlil Pak. Loh, kok bisa? Hakikatnya itu apa tahlil? La ilaha illallah. Di ratib ada nggak kalimat la ilaha illallah? Ada. Ya berarti kurang tepat Haji. Ya, nggak apa-apa. Ini sekalian ilmu. Berarti ratib sama juga ada kalimat tahlil yang dibaca, yakni kalimat la ilaha illallah. Jadi tahlil, cuman momen yang dibaca adalah rangkaian zikir yang terdapat dalam ratibul hadat. Satu hal yang jarang sekali dibuka, ini bocah kalau rame, ya jadi orang terus ini saya, orang konsep. Jadi maksudnya ini supaya kita paham Pak. Kita kan semangat banget ini tahlilan. Tahlilan malam ketiga rame, malam ketujuh rame. Sebab ada yang ditenteng. Gesek. Bocah kira rame teh kalau malam ketujuh mah. Sampai dikeroin bapaknya, tolong ayo ke tahlilan. Dapat double. Nah, kemudian yang perlu kita catat baik-baik. Ya. Kita sering baca, Amil sering baca. Apa itu doanya? Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau perempuan, Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini maknanya apa? Ini perhatikan dulu biar kita paham. Biar nanti kita ternyata yang udah pada sepuh-sepuh nih, ini pada senakin nasi kasih melotot baik. Itu aja dia. Ini dapat giliran nih. Tenang ya. Karena absen malaikat ini nggak begitu. Kadang ada yang muda angge. Lah duluan buku begininya. Ya. Kita sedikit bongkar, kita acak-acak itu kalimat. Allahumma gfirlahu artinya ya Allah ampunilah itu dosa lahunya kepada siapa? Itu si mayit. Ini adalah hubungan antara yang masih hidup sama yang udah mati. Berarti yang namanya orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tetap ada kaitannya antara yang hidup sama yang udah mati. Kalau sekarang kita kagak percaya itu doa bakal nyampe kepada si mayit, buat apa kita capek-capek dengan acara seperti ini? Benar nggak Pak? Berarti ada harapan kalau begitu. Allahumma gfirlahu ya Allah ampunilah dosa lahu bagi siapa itu si mayit. Warhamhu sayangilah itu si mayit. Berarti jangan sampai itu diacak-acak jasanya ketika nanti di alam kubur. Sebab nanti akan ada pembuktian orang yang mulia banyak amal-amal baiknya, dosanya diampuni, insya Allah sampai hari kiamat itu jasadnya utuh dijaga oleh bumi. Nah kita kira-kira ada nggak rencana seperti itu? Pengen nggak Pak? Jasad kita kagak diacak-acak sama cacing, kagak dimasukin sama kecoa. Utuh tapi kagak mau. Ada juga yang kagak diterima itu jasadnya, tetapi beda penampakannya, rusak kain kafannya, kemudian juga wajahnya itu badannya tercabik-cabik, tetapi utuh juga.
Ya, nah ini adalah satu contohnya Firaun. Itu ada contohnya berarti. Nah, warhamhu wa'afihi. Ini kita minta kepada Allah orang yang masih hidup untuk keselamatan itu mayit, supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'fu anhu, catatan-catatan buruknya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat kita ngutang motor, Pak, begini. Ini supaya gampang dipahami. Kita ngutang motor, udah lunas ceritanya. Catatan kita itu, apalagi kita masih banyak tunggakan, dendaannya banyak, STNK-nya, BPKB-nya belum diambil. Itu kira-kira jarak 3-6 bulan itu kan masih ada tulisannya. Walaupun kita udah lunas. Kita ini si mayit udah diampuni oleh Allah dosa-dosanya, tetapi berkas-berkasnya itu bekas dulu melakukan kesalahan masih ada. Maka wa'fu anhu, insya Allah berkas-berkas jelek kita ini diampuni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak menyisakan catatan-catatan hutang kepada leasing atau hutang kepada perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan yang namanya perbuatan salah. Tuh, bisa dipahami ini ya Pak ya. Jadi kalau doa Allahumma ufir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu itu ada syarat dengan pemaknaan. Berarti mantap kita yang masih hidup mendoakan keluarga kita, harapannya apa? Ini berarti peluangnya itu si mayit untuk masuk ke dalam surganya Allah besar berarti Pak. Kenapa nih? Karena meninggalkan keluarga yang ingat sama yang namanya yang sudah mati. Tuh begini maksudnya Pak, kita teh ya. Jadi jangan dianggap ini cuma sekedar kumpul-kumpul tahlil udah gitu tahlil bawa besek, enggak. Ini ada satu media, satu cara rasa cinta kita kepada almarhumah Ibu Hajah Isi, wabil khusus kepada keluarganya, supaya ketika di alam kuburnya itu belum sampai kepada batas siksaannya, andaikan disiksa tapi mudah-mudahan Allah berikan rahmat di dalam kuburnya. Ini nanti beralih dia. Selesai ada namanya siksa kubur, kemudian ada alam barzakh, tempat penyimpanan ini ruh yang memang sudah kelar diajarnya. Andaikan memang mendapat azab, disimpan tuh, tidur dia sampai nanti dia dibangunkan oleh Allah oleh malaikat Jibril, apa Israfil tiupan semprongnya itu, nanti baru akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan kaget ini di mana karena sudah tidur panjang. Yang malang itu apa ini? Meninggalkan generasi yang kagak bisa ngaji, orang ingat sama orang tuanya, begitu orang tuanya mati perebut warisan. Nah ini hati ini ya. Hampir kagak keulah itu emaknya, itu bapaknya, karena ribut itu keluarganya. Ini celaka. Ya bahkan ada keterangan ketika salah seorang keluarga berselisih masalah harta warisan, kemudian itu ramai dibicarakan, ada perdebatan di keluarganya, itu orang udah bahagia ditarik lagi dia. Keluarga belum rapi, bisa lewat mimpi memberikan alamatnya. Nah makanya sama-sama kita rapiin dulu, orang tua dulu kita urusin dulu ya. Kalau yang banyak peninggalannya ya kita rapiin dulu peninggalannya. Nah sekali lagi motivasi kita hadir kemari adalah untuk mendoakan almarhumah Ibu Hajah Isi bin Bapak Haji Iman. Kenapa diistirahatin? Karena almarhumah ada rencana mau melaksanakan ibadah haji ya bareng dengan Bapak Ustadz Aceh kalau nggak salah ya Pak Aun ya. Iya. Ini sebagai salah satu bentuk keinginan yang belum bisa terlaksanakan. Insya Allah ini almarhumah ketika kita baca ratib bisa menikmati baca ratib kita gitu. Dan juga mudah-mudahan menjadi wasilah jadi diampuni dosa-dosanya dan seluruh daripada almarhum yang dulu di sini semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi pada intinya ketika kita baca Allahumma firlahu Allahumma firlaha, ini kita niatkan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa almarhumah yang dimaksud. Semoga dengan apa yang kita baca dan juga makanan-makanan yang didatang ini nih, ya makanan-makanan nih. Makanya kalau saya itu selalu bilang kalau ada yang ngundang, ya. Kalau kita ini ngundang orang banyak karena makanan ini akan dihadiahkan pahalanya kepada almarhumah, sajikan makanan yang paling baik. Maksudnya apa nih? Tuan rumah gitu ya. Andai kan kagak di stok itu habis sama tuan rumah. Jangan kita ngasih makanan yang kita saja sendiri kadang-kadang awam untuk makannya. Apa akhirnya mubazir nantinya dibuang-buang.
nggak kudu banyak-banyak, yang penting resep. Begitu kita udah pulang jamaah, ini piring nyemplung semua. Kenapa? Karena yang dihidangkannya itu enak-enak. Tuan rumah ya doyan, yang itu juga doyan. Itu almarhum yang dimaksud. Senang. Kenapa? Karena nggak ada makanan yang dibuang. Jadi bukan berarti materi, bukan bu. Ini mah ya. Jadi supaya nggak ada yang dibuang nantinya. Kira-kira kita terlihat sesuatu yang kurang menarik ini, tuan rumah mau nggak? Nggak pasti. Apalagi jamaah. Loh. Nah, bahkan nanti diomongan oleh karenanya siapkan makanan yang terbaik, hidangan yang terbaik, tetapi sekali lagi balik kepada kemampuan. Ya, yang jelas jangan sampai ketika mengundang orang banyak, nanti pas begitu udah selesai acara, banyak makanan yang disapu-sapuin mubazir, itu makanan nangis nantinya nggak jadi apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada yang balik pahalanya kepada almarhumah. Bisa dipahami nih Pak ya? Ini karena pengen lama sebenarnya mah, cuma karena emang kita momennya ini kita tahlilan, ratiban, ya mengenang 1 tahun meninggalnya Ibu Haja Isi. Jadi nggak usah terlalu lama-lama karena memang mengingat banyak juga acara untuk sekalian yang mungkin selain akan dihadiri. Tetapi mudah-mudahan singkat ini pun bisa memberikan kemanfaatan buat kita semuanya, yang pada intinya maunya kita datang ke tempat acara-acara doa mendoakan almarhum almarhumah menjadi titik natijah. Jadi kalau Bapak sering datang Pak ke acara tahlilan, kita nanti sampai jangan pegang kodek ya. Pengen didatengin kagak mau nyaba. Pengen orang datang banyak tapi gak pernah kelihatan. Kira-kira kita datangnya awang kagak Pak? Bapak-bapak yang belakang, Bapak jarang datang nih ke tahlilan, kalau pernah datang pisan. Di video orang Anda, di foto orang Anda. Begitu makanan udah banyak, kalau banyak nih yang bakal datang nih. Nah orang gak pernah kelihatan tahlilan segala pengen didatengin. Nah ini makanya nanti setiap apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kita rajin datang, bergaul sama orang-orang, bisa keturahin, ini dan plus. Artinya kalau nanti kita dapat kepahitan ataupun musibah, insya Allah orang juga akan peduli kepada diri kita. Ini diantara manfaatnya adalah bisa membangun silaturahim diantara kita. Kan kalau nggak begini macam pada ngumpul ya Pak ya. Cuman wayanya kalau sebelum mengaji jangan ngegosip dulu. Ntar kalau udah tahlil baru kita kongkol lagi. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan almarhum yang dimaksud, almarhumah yang dimaksud, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan nanti ketika memang ibadah haji, hajinya pun diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi ibu hajah yang mabrurah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf singkat saja ya. Dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.